Kita mulai Pak Ardi ya. Oke. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ibu Lili. Bagaimana kabarnya Ibu Lili hari ini? Ya, alhamdulillah Pak. Kabar baik, selalu sehat Pak. Gimana kabarnya Pak Ardi? Alhamdulillah sama Ibu Lili. Saya juga dalam keadaan sangat baik sekali. Dan saya ikut senang sekali mendengarnya Ibu ya. Ibu Lili sehat terus. Bagaimana Ibu? Ada yang bisa saya bantu? Oh iya. Oh iya Pak. Hari ini saya ingin ngobrol sama Bapak. Kayaknya agak lama nih Pak, sekitar 15 menit lah. Apa tidak mengganggu aktivitasnya Pak? Oh iya Bu. Alhamdulillah enggak Bu. Insya Allah. Silakan Ibu jika ada yang ingin Ibu sampaikan. Kebetulan saat ini saya sedang tidak ada kegiatan dan waktu saya sangat kosong Ibu untuk saat ini. Apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita ini, Bu? Baik Pak, yang ingin saya harapkan dari percakapan ini, saya berharap bisa berbagi cerita dari permasalahan saya Pak, di mana saya hadapi permasalahan di kelas Pak, dan saya mudah-mudahan dengan adanya berbagi sama Bapak, semua keluh kesah saya bisa teratasi dan ada pandangan baru dari Bapak atau masukan yang saya hadapi ini bisa teratasi. Begitu, Pak. Saya Ibu Lili. Memangnya Ibu sedang ada masalah apa Ibu, kalau boleh tahu? Setelah saya amati di kelas saya, banyak ada permasalahan yang saya hadapi. Begini, Pak Ardi, dalam proses belajar yang saya lakukan pada saat asesmen sumatif, ada sedikit kekhawatiran saya tentang nilai anak-anak, Pak. Baik Ibu Lili, tadi Ibu Lili mengatakan ada permasalahan tentang asesmen sumatif dari evaluasi belajar siswa Ibu ya. Nah, Ya, ya Pak. oke, artinya hasilnya kurang memuaskan Ibu Lili ya. Ya, begini Oh, Pak gimana? Ardi, dalam saya melakukan asesmen pada saat di akhir bab pelajaran, ternyata anak-anak yang saya nilai atau saya mengambil nilai dari hasil asesmen tersebut, ada sebagian anak-anak yang tidak mencapai KKM sekolah. Di situ Pak, saya merasa khawatir di mana letak kesalahan saya. Kenapa anak-anak bisa kurang nilainya dan tidak mencapai KKM yang kita harapkan. Seperti itu Pak. Oke, permasalahannya dinilai tidak mencapai KKM Ibu Iya. Lili ya. Nah, apa Ibu sudah menelusuri penyebab tidak tercapainya nilai siswa sesuai dengan KKM yang telah ditentukan oleh sekolah tersebut? Nah, iya Pak Ardi, saya bingung Pak Ardi, di mana letak kesalahan saya sehingga anak-anak itu tidak sesuai dengan KKM yang telah ditetapkan di sekolah dan mungkin metode saya dalam mengajar itu mungkin hanya itu-itu saja yang saya terapkan dan tidak ada metode lain. Mungkin itu masalahnya Pak, tidak tercapai kriteria ketuntasan minimum anak-anak seperti itu Pak. Oke, nah kalau boleh tahu Ibu Lili, kondisi ideal bagaimana sebenarnya yang Ibu harapkan dari murid Ibu tersebut? Oke. Kondisi ideal yang saya harapkan, saya ingin anak-anak itu termotivasi dalam belajar. Karena apa? Kalau anak-anak sudah semangat dalam belajar, fokus dalam memperhatikan penjelasan dari guru, sehingga bisa jadi anak-anak itu mendapatkan nilai di atas KKM. Seperti itu, Pak.
Kalau begitu, adakah bentuk kegiatan yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan hasil belajar anak sehingga bisa mencapai KKM yang diinginkan seperti yang sudah Ibu utarakan tadi? Oke, baik Pak Ardi. Saya ingin merubah cara atau metode saya pada saat mengajar seperti metode-metode bisa menampilkan video-video yang menarik, misalnya di pelajaran matematika, di mana saya ingin menampilkan video itu tentang bagaimana cara berhitung, bagaimana cara menjumlahkan benda sehingga mencapai hasilnya, jumlah banyak benda yang sehingga mencapai hasil yang diinginkan. Terus saya juga mengajak anak-anak bernyanyi, Pak, di mana lagu yang saya nyanyikan bersama anak-anak itu ada kaitannya dengan pelajaran yang saya sampaikan. Dan juga misalnya di pelajaran matematika, saya ingin menerapkan rencana pembelajaran yang berdiferensiasi mungkin. Karena apa? Di pelajaran berdiferensiasi ini kita bisa melihat minat dan gaya belajar mereka sehingga kita bisa memetakan sesuai dengan gaya dan minat belajar mereka itu. Mungkin dari sini dengan menggunakan rencana pembelajaran berdiferensiasi, anak-anak mungkin fokus ya dalam mendengar dari penjelasan saya, dan saya berharap nantinya apabila di dalam melaksanakan asesmen sumatif di akhir bab 1 atau seterusnya, saya berharap anak-anak mendapatkan nilai yang terbaik seperti itu. Baik Ibu Lili, ternyata Ibu Lili sudah banyak juga ya menerapkan metode pembelajaran yang bisa menarik minat belajar anak dengan cara tadi Ibu Lili menyebutkan dengan menampilkan video, membuat kartu, baik dalam pelajaran matematika dan lain sebagainya. Nah, apakah ada metode yang dari sekian yang Ibu sebutkan tadi sudah pernah berhasil Ibu lakukan di kelas? Iya, metode yang saya gunakan, Metode yang saya gunakan dalam proses belajar mengajar, mungkin dalam pelajaran matematika itu ya kita menampilkan video yang menarik seperti itu, Pak, dan juga metode-metode lain yang bervariatif seperti sehingga anak-anak, saya memastikan anak-anak itu bisa menjawab pertanyaan yang saya berikan di asesmen sumatifnya itu, Pak, supaya nilai anak-anak lebih meningkat seperti itu. Luar biasa Ibu Lilia. Nah, sekarang jika kita rating Ibu, dari angka berapa? 1 sampai 10, seberapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat belajar murid sehingga KKM yang telah ditetapkan? Iya, terima kasih Pak. Rating yang ingin saya capai di angka 8 kali ya Pak ya. Karena saya ingin melihat anak-anak nilainya di atas KKM dengan menggunakan metode belajar yang bervariatif Pak, seperti menampilkan video dan membuat kartu-kartu atau bernyanyi sambil belajar sesuai dengan materi yang saya sampaikan, sehingga anak-anak, saya rasa anak-anak mengerti apa yang saya sampaikan. Terus selanjutnya saya akan memberikan asesmen sumatifnya di akhir bab pelajaran itu. Mungkin anak-anak bisa mencapai di atas KKM seperti itu, Pak. Oh, baik Ibu saya. Nah, kalau boleh tahu Ibu Lili, apa saja sih kekuatan yang sudah dimiliki oleh Ibu Lili nih untuk mencapai tujuan tersebut? Oh, langkah-langkahnya Pak ya? Iya. Ya, kekuatan yang rencana sudah saya ya, dimiliki Pak. Ibu Lili, misalnya Gimana, Pak? Gimana? Kalau boleh tahu, apa saja sih kekuatan yang sudah dimiliki oleh Ibu Lili untuk mencapai tujuan? Nah, mungkin dari penerapan seperti metode tadi Ibu Lili, ya itu merupakan kekuatan Ibu Lili atau bagaimana? Oh iya.
Kekuatan saya untuk melakukan metode-metode itu memang harus bisa Pak ya, harus bisa memahami anak-anak gimana gaya belajar mereka, sehingga apa Pak, dalam proses pembelajaran apabila kita menggunakan metode seperti ceramah saja tidak ada perkembangan bagi anak-anak. Apalagi kita mengajar di kelas 1 Pak, anak-anak kebanyakan kurang fokus di setiap pembelajaran yang saya sampaikan, di mana di situ menjadi tantangan saya sebagai guru kelas 1, gimana caranya supaya saya bisa muncul kekuatan diri saya pada diri saya, bagaimana saya bisa menciptakan kelas yang menyenangkan sehingga anak-anak pada saat menerima pelajaran mereka bisa menerimanya Pak, sehingga hasil dari yang mereka kerjakan atau yang mereka lakukan dapat mencapai hasil yang memuaskan seperti itu Pak. Nah, apa peluang yang mungkin bisa diambil oleh Ibu Lili saat terjadi masalah, misalnya tidak seperti yang diharapkan, apakah ada beberapa peluang yang bisa diambil saat terjadi masalah tersebut? Peluang yang saya ingin saya dapatkan pada saat itu, ada berapa peluang ya di dalam menghadapi anak-anak, di mana anak-anak itu belajarnya tidak sesuai yang diharapkan. Saya mencari peluang untuk memahami anak-anak, di mana mereka letak minat belajar mereka di mana. Maka dari itu saya memberi peluang kepada anak-anak, silakan belajar sesuai dengan minatnya seperti itu Pak, sehingga dalam pembelajaran atau asesmen dan hasil evaluasi belajar dari anak-anak itu bisa meningkat Pak, seperti itu. Nah, apa saja hambatan yang mungkin menghalangi Ibu Lili dalam meraih tujuan yang sudah Ibu rencanakan sebelumnya? Hambatan? Ya. Hambatan yang saya hadapi pada saat proses pembelajaran, ada Pak, hambatannya pasti ada, karena di kelas 1 pada saat kita melakukan KBM, anak-anak mungkin kurang fokus dalam belajar, mungkin itu salah satu hambatannya. Dan anak-anak pada saat melaksanakan pembelajaran, banyak kalau kita ngomong kepada anak-anak harus konsentrasi seperti itu, di antara mereka itu ada yang bermain seperti itu merupakan salah satu hambatan bagi saya. Bagaimana caranya kita menciptakan kelas yang menyenangkan, bagaimana caranya kita membuat anak-anak senang, gembira dalam belajar seperti itu, sehingga mereka dalam belajar itu ada semangat lah dengan saya memberikan metode-metode pelajaran atau metode-metode pembelajaran yang saya kasih itu secara bervariatif seperti itu Pak. Nah, Ibu Lili menyatakan ada sebuah hambatan Ibu ya untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, dalam untuk mencapai tujuan tersebut, kira-kira solusi yang bisa ditawarkan apa itu untuk menyelesaikan hambatan tersebut? Kondisi yang saya sampaikan, gimana Pak soalnya tadi? Pertanyaannya Bapak tadi? Ibu Lili tadi menyampaikan bahwa ada hambatan seperti dari siswa Ibu ya? Ya. Kurang konsentrasi dan lain sebagainya. Nah, apakah sudah Ibu Lili memikirkan opsi atau solusi yang bisa ditawarkan untuk supaya siswa supaya konsentrasi siswa fokus dan lain sebagainya? Oh ya, solusinya Pak ya, mungkin ada solusi yang saya terapkan, yang saya gunakan pada saat anak-anak tidak konsentrasi dalam belajar.
Pada saat proses pembelajaran itu solusinya saya mengajak anak-anak dulu bernyanyi sambil bermain, di mana anak-anak ini transisi, mereka mengalami transisi dari PAUD ke SD, di mana mereka di PAUD ini kebanyakan mereka itu hanya bermain, Pak. Maka dari itu kita sebagai guru kelas 1 perlu memahami dari keadaan anak tersebut. Maka dari itu solusi yang saya berikan yang saya terapkan di kelas itu, saya menerapkan di awal pembelajaran dengan menggunakan trik-triknya bermain sambil belajar. Biasanya kita menyanyikan lagu sesuai dengan materi yang saya ajarkan, seperti itu, Pak. Bagus sekali Bu Lilia, insya Allah. Nah, selanjutnya Ibu, apa saja rencana yang akan Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya Ibu? Rencana saya lakukan ini dan langkah-langkahnya bisa Pak dengan membuat rencana pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana kita dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi mungkin kita bisa memetakan anak-anak sesuai dengan bakat dan minat dan gaya belajar mereka. Karena apa, Pak? Dengan menggunakan rencana pembelajaran berdiferensiasi ini, saya berharap anak-anak dalam mengalami kesulitan belajar, nilainya rendah, saya berharap dengan menggunakan media rencana pembelajaran berdiferensiasi ini, saya berharap anak-anak nilainya mencapai di atas KKM. Dan saya juga menggunakan metode pembelajaran, bukan hanya saya menggunakan metodenya ceramah saja, Pak. Di mana di situ saya menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif, di antaranya bisa secara langsung anak-anak terjun, maju, ada kepercayaan diri maju di depan kelas, gimana caranya, misalnya di pelajaran matematika atau pelajaran pendidikan Pancasila, di mana mereka itu ada kepercayaan diri untuk maju mencari benda-benda yang sesuai dengan materi yang saya sampaikan, seperti itu, Pak. Baik Ibu Lili. Nah, siapa yang bisa membantu Ibu dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut? Oke, yang membantu saya dalam melaksanakan rencana pembelajaran, saya minta kepada rekan sejawat saya, Pak, di mana rekan sejawat saya di kelas 1 ada 4 rombel. Guru-guru itu saya meminta keikhlasan mereka, saya membagi cerita atau permasalahan saya kepada teman sejawat, atau mereka bisa memberi solusi atau pengarahan bagaimana cara menghadapi siswa yang kurang bersemangat dalam belajar sehingga nilai yang mereka capai di bawah KKM. Saya minta beliau atau teman sejawat saya itu secara terbuka memberikan solusi, oh begini caranya kita menghadapi anak-anak seperti itu. Saya juga terbuka kepada rekan sejawat berbagi cerita seperti itu, Pak. Dan juga dalam proses pembelajaran tentu kita saya membutuh tenaga dari tenaga kependidikan. Saya menginginkan tenaga kependidikan itu bisa membantu saya dalam proses pembelajaran seperti menyiapkan LCD atau ya seputar melihat video-video seperti itu, Pak. Sehingga pembelajaran yang saya terapkan bisa mencapai nilai anak-anak di atas KKM, seperti itu, Pak. Baik, Bu. Jadi kalau kita berbicara waktu, berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukannya, Ibu? Iya, kalau kita berbicara waktu, Pak,
melakukan misalnya di pembelajaran matematika, kurang lebih 3 jam, Pak. Di mana pada saat di awal pembelajaran tentu kita memberi semangat kepada anak-anak, memberi persepsi pelajaran yang kita sebelumnya, yang kita berikan sebelumnya, supaya anak-anak tetap mengingat pelajaran apa hari ini, seperti itu, Pak. Dan juga saya menampilkan dalam 3 jam itu, saya juga menampilkan video-video atau bernyanyi sambil bermain, seperti itu, Pak. Nah, kapan Ibu bisa melaksanakan rencana tersebut? Rencana melaksanakan rencana itu mungkin ya saya rencanakan minggu depan, di mana rencana saya laksanakan di minggu depan itu saya menggunakan metode-metode yang bervariatif seperti menampilkan video, bernyanyi sambil bermain. Di sini saya akan melihat tingkat peningkatan penilaian anak-anak itu bisa meningkat atau enggak, seperti itu, Pak. Dengan menggunakan metode-metode yang bervariatif. Nah, kemudian Bu, komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Komitmen saya supaya rencana ini berjalan dengan baik, perlu kesiapan dari saya dulu, Pak. Dari seorang guru, gimana cara kita menghadapi anak-anak, kita harus ceria dalam menghadapi, walaupun kita punya masalah di rumah, kita tetap harus ceria menghilangkan masalah kita itu, Pak. Dan juga rencana saya itu, saya juga melihat kesiapan siswa, apakah kesiapan siswa itu siap nggak dalam belajar, siap nggak dalam berkomunikasi sama temannya itu, sehingga pembelajaran yang saya sampaikan kepada anak-anak bisa mencapai nilai apa yang saya harapkan, seperti itu, Pak. Nah, adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Dukungan dari pihak lain yang saya butuhkan di sekolah itu, saya ingin dukungan penuh dari Ibu Kepala Sekolah saya dan juga guru-guru yang ada di sekolah saya. Karena kalau kita sudah berkolaborasi dengan ibu guru yang ada di sekolah, tentu pembelajaran yang kita inginkan, rencana pembelajaran yang kita sampaikan, tentu anak-anak bisa mencapai nilai apa yang kita inginkan. Dengan adanya kolaboratif dengan guru-guru lain, misalnya ada rekan sejawat itu, Pak, bisa mendukung saya dalam proses sehingga anak-anak bisa mencapai nilai yang kita inginkan, seperti itu, Pak. Oke. Nah, bagaimana Ibu tindak lanjut yang akan dilakukan setelah coaching ini, Bu? Apanya, Pak? Bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah kita melakukan coaching pada malam hari ini? Oh iya, tindak lanjut yang saya lakukan itu, perasaan saya agak tenang, Pak, agak plong, agak plong setelah saya bercerita permasalahan saya dan saya bisa ada solusinya dari saya, sehingga perasaan saya ini sudah agak plong, Pak, sudah agak plong. Beban saya sudah berkurang gitu, Pak. Saya Ibu. Jadi tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah kegiatan coaching ini, mungkin Ibu bisa berdiskusi dengan rekan sejawat langsung, Ibu ya, terkait dengan apa yang akan Ibu lakukan, misalnya seperti program-program Ibu untuk menarik minat belajar anak sehingga bisa mencapai KKM. Nah, ya. Kaitannya Ibu sudah berani ya yang ya. Ya, Pak.
Syukur alhamdulillah Pak. Saya gimana Pak? Baiklah Ibu ya. Nah, Gimana Pak? Ibu sudah menyampaikan rencana Ibu ya. Semoga rencana Ibu berjalan dengan lancar Ibu Lilia. Amin, 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 amin. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang sejenak ini, Ibu? Ya, perasaan saya tadi sudah saya katakan Pak, setelah kita bincang-bincang, saya terbuka kepada Bapak apa permasalahan dari saya, dan saya bisa menemukan solusi saya Pak untuk menghadapi anak-anak, bagaimana cara kita menghadapi anak-anak yang nilainya kurang dari KKM-nya. Di situ saya bisa apa namanya Pak, rasa saya ini gimana ya, sudah plong dan mengurangi beban saya dalam permasalahan yang saya hadapi seperti itu Pak. Nah, apa namanya, syukurlah Bu ya kalau begitu Ibu. Apakah masih ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Hal lain yang ingin saya sampaikan, kita sebagai guru dalam kegiatan belajar mengajar perlu melaksanakan kegiatan metode pembelajaran yang bervariatif Pak, sehingga anak-anak pada saat asesmen bisa mencapai nilai yang kita harapkan di atas KKM Pak, seperti itu. Saya senang sekali bisa mendengarkan cerita Ibu. Semoga kita bisa terus saling berbagi, Bu Lilia. Dan saya Pak, menunggu kabar baik dari Ibu. Bagaimana progres selanjutnya setelah Ibu menerapkan metode Ibu yang baru tersebut. Pak, baik Pak. Saya akan menginformasikan kepada Bapak apa progres saya ke depannya. Di minggu depan saya akan melaksanakan Dengan tenang hati, kegiatan pembelajaran itu sesuai dengan saya menggunakan metode-metode yang bervariatif sehingga anak-anak bisa mencapai nilai yang sesuai dengan yang saya harapkan Pak. Minggu depan Pak saya. Oke, dengan senang hati Bu Lilia, saya menunggu kabar. Saya Pak. Gimana Pak? Halo Bu Lili. Nah, dengan senang hati saya menunggu kabar baik dari Ibu Lili ya tentang progresnya. Dan Pak. sampai jumpa di lain waktu Ibu Lili. Terima kasih Terima banyak. kasih banyak Assalamualaikum waktunya Pak, warahmatullahi telah wabarakatuh. berbagi waktu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silakan Pak Ardi. Kita lanjut Ibu Lili ya. Iya, kita lanjut. Oke. Saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya Pak Ardi hari ini? Alhamdulillah Ibu sehat baik. Ibu bagaimana kabarnya Ibu Lili? Alhamdulillah kita diberi nikmat kesehatan sehingga kita bisa bincang-bincang hari ini Pak ya. Alhamdulillah Pak sehat. Gimana Pak? Apakah Pak Ardi apa yang bisa saya bantu Pak Ardi? Ya.
Ardi, apa yang bisa saya bantu, Pak Ardi? Oh iya, Ibu Lili. Nah, hari ini saya ingin bercerita dengan Ibu. Dan sepertinya akan menyita lumayan banyak waktu ini, Bu Lili. Apa tidak masalah, Ibu? Ibu ada waktu enggak? Oh, silakan Pak. Kebetulan saya sedang ada waktu kosong nih Pak. Apa yang Pak Ardi harapkan dari percakapan ini nantinya Pak? Saya berharap Ibu, semoga setelah saya berbagi cerita dengan Ibu, saya mendapatkan solusi dan pandangan baru tentang penyelesaian bagaimana eh, solusi dari apa yang saya rasakan saat ini, Bu Lili ya. Oh, memangnya Bapak Pak Ardi ini ada masalah apa Pak? Masalahnya di kelas atau sama guru atau sama murid Pak? Ya, tepatnya sih Ibu, masalah saya ini bukan masalah tentang kasus pertengkaran atau apa Ibu Lili ya. Hanya saja beberapa siswa saya di kelas tentang proses belajar mengajar sebenarnya Ibu ya. Kemampuan bahasa Inggrisnya sangat rendah nih siswa saya. Setiap pertemuan dalam evaluasi belajar, selalu siswa tersebut yang menunjukkan performance yang rendah, khususnya dalam kemampuan berbahasa Inggris Ibu Lili. Oh, baik Pak. Tadi Pak Ardi bilang bahwa kemampuan berbahasa Inggris siswanya menunjukkan performanya yang rendah Pak ya. Saya ingin tanyakan ada berapa jumlah siswa yang lemah dalam bahasa Inggris di kelasnya Pak Ardi? Saya Ibu. Nah, sekitar 4 siswa yang masih dalam kategori rendah dalam bahasa Inggris. Nah, dan mereka ini setiap saya masuk dalam pembelajaran setiap minggu di kelas ini, dan keempat siswa ini selalu mereka Ibu yang kurang performance-nya dalam berbahasa Inggris Ibu. Oh, seperti itu Pak ya. Apa Pak Ardi sudah menelusuri penyebabnya dan dari rendahnya kemampuan berbahasa Inggris siswa tersebut Pak? Kemampuan berbahasa Inggrisnya rendah Pak. Apakah ada penyebabnya? Setelah saya amati Bu ya, dari hasil evaluasi proses belajar mengajar, nah siswa tersebut ternyata memiliki kosakata yang sangat rendah, sehingga pengaruhnya pada kemampuan berbicara itu sendiri, Bu. Dan jika siswa sangat memiliki kosakata yang sangat sedikit, otomatis Ibu berbicara bahasa Inggrisnya akan sangat rendah, dan tingkat kepedean atau percaya dirinya juga akan sangat tidak ada pada siswa tersebut. Ini setelah saya evaluasi, Bu, setelah akhir dari proses belajar mengajar saya. Oh, seperti itu Pak ya. Lalu dari pengamatan Pak Ardi nih, alasan apa kira-kira yang membuat siswa tersebut kurangnya kosakata dalam bahasa Inggris? Apa alasannya Pak? Dari pengamatannya Pak Ardi nih. Dari pengamatan saya, Ibu ya, jika siswa memiliki sedikit kosakata, biasanya faktor utamanya adalah mereka memiliki minat yang sangat rendah terhadap pelajaran tersebut. Atau boleh jadi motivasi untuk mencintai pelajaran tersebut juga sangat rendah, Ibu. Sehingga untuk mempelajarinya lebih jauh itu tidak begitu serius. Ini menurut pengamatan atau observasi yang saya lakukan, Ibu. Karena jika kita mencintai suatu pelajaran, maka kita akan mempelajarinya dengan sangat serius, dan pasti hasil yang kita harapkan juga akan seperti tercapai, kira-kira seperti itu, Bu. Oh iya Pak. Nah, kondisi yang ideal bagaimana Pak ya Ardi harapkan dari murid tersebut Pak? Kondisinya ideal. Saya seperti yang kita ketahui, Bu ya, bahwa setiap siswa memiliki potensi, bakat, minat tersendiri. Namun terkhusus nih bagi pelajaran bahasa Inggris atau untuk pelajaran bahasa Inggris, saya sangat menginginkan setiap siswa saya setidaknya bisa menggunakan bahasa Inggris dalam daily routine mereka, atau bisa kita katakan atau kita sebut dalam percakapan sehari-hari. Artinya kondisi ideal yang saya inginkan adalah mereka mampu mengaplikasikan bahasa Inggris atau menggunakannya
khusus untuk komunikasi sehari-hari, seperti ketika saya masuk ke kelas, how are you, mereka bisa menjawab juga I'm fine dan lain sebagainya. Kondisi ideal seperti inilah pada saat saya bertanya mereka bisa merespon balik dan lain sebagainya. Oh iya. Kalau begitu, adakah bentuk kegiatan yang bisa Pak Ardi lakukan untuk meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Inggris siswa seperti yang diinginkan sama Pak Ardi, seperti itu, Pak? Nah, kalau saya amati, ada beberapa media, Ibu, seperti Kahoot, Ngevlog on YouTube, kemudian terutama dalam kemampuan berbahasa Inggris khusus untuk meningkatkan motivasi belajar dan kosakata anak. Nah, sepertinya media ini sangat menarik untuk bisa diterapkan di kelas. Oh iya. Baik Pak, apa kira-kira metode yang pernah berhasil Bapak lakukan di kelas? Nah, metode yang pernah saya terapkan di kelas ini ada namanya Kahoot, Ibu. Nah, dan Kahoot ini sangat sekali menginspirasi anak-anak yang lain untuk bisa berkomunikasi dalam berbahasa Inggris. Kenapa? Metode ini ternyata membangkitkan semangat anak karena mereka ini akan di apa namanya secara otomatis muncul nama mereka di media ini jika mereka berhasil menjawab dengan benar dan mereka merasa tertantang secara alami, Bu. Saya harus bisa dan saya harus mampu. Nah, artinya dengan menggunakan media ini pada saat itu saya rasa sangat efektif di kelas ketika pembelajaran melalui Kahoot ini saya terapkan dalam pembelajaran bahasa Inggris. Luar biasa Pak ya. Jika kita rating Pak dari angka berapa 1 sampai 10, seberapa tingkat keberhasilan diterapkan dalam kelas untuk menarik minat belajar anak Pak? Jika boleh saya rate, Ibu, maka akan saya beri angka 8. Kenapa? Karena semua anak di sini ikut berpartisipasi dalam pembelajaran bahasa Inggris. Sehingga semua saya lihat sangat antusias nih anak-anak. Kenapa saya tidak berikan angka 9 misalnya? Karena angka 9 ini akan menunjukkan anak-anak kemampuan berbahasa Inggris dan skill-skill yang lainnya ini terintegrasi. Nah, terkhusus untuk media ini kemarin saya terapkan, maka rate-nya ini akan berada di posisi 8 gitu. Alhamdulillah ya Pak ya. Di posisi angka 8 Pak ya. Selanjutnya, apa saja rencana yang akan Bapak lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya seperti apa itu Pak? Nah, insya Allah akan saya coba mengintegrasikan media pembelajaran tersebut dengan memanfaatkan teknologi, Bu ya. Dan langkah-langkah yang akan coba saya terapkan yang pertama mengintegrasikan media Kahoot itu sendiri. Nah, jadi saya akan menginformasikan kepada siswa bahwa akan ada pembelajaran menggunakan media ini dan saya meminta mereka untuk membawakan HP masing-masing. Nah, karena Kahoot ini meminta siswa untuk menggunakan gadget mereka sehingga bisa kita kerjasama. Dan selanjutnya langkah saya yaitu tentunya saya akan mempersiapkan beberapa pertanyaan yang akan saya hadirkan di dalam Kahoot itu sendiri. Dan langkah selanjutnya tentunya kita butuh sound nih Bu. Jadi ini yang saya coba sedang saya guide di sini ini Bu, artinya siswa sudah saya minta membawa HP, kemudian persiapan dengan soal dan juga dengan speaker gitu ya. Baik Pak, siapa yang bisa membantu Bapak dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut Pak? Mungkin ada Pak yang bisa membantu. Nah, di sini saya akan coba berkomunikasi dengan rekan sejawat saya, Ibu,
Kenapa? Karena dalam melaksanakan kegiatan ini biasanya kita punya tim teaching, guru bahasa Inggris, selalu kita kerjasama sehingga penerapan ini bisa kita coba menjadi supervisor dari teman saya juga, kemudian tentunya dari pihak sekolah Ibu ya. Nanti saya minta ada tim media yang akan membantu, nanti saya minta bantuannya Ibu untuk mensukseskan rencana yang akan saya coba terapkan. Luar biasa Pak. Jadi berapa lama waktu yang Bapak butuhkan untuk melakukannya Pak? Nah, untuk menerapkan pembelajaran dengan cara mengintegrasikan teknologi di dalam pembelajaran bahasa Inggris, sebenarnya tidak kita butuhkan waktu yang sangat lama, karena kalau HP sudah tersedia, maka bisa langsung kita terapkan dan insya Allah dalam waktu 1 minggu ini bisa kita persiapkan. Artinya saya membuatkan beberapa soal untuk saya input ke dalam media tersebut atau Kahoot dan saya informasikan kepada anak untuk membawa HP dan berkomunikasikan juga dengan pihak sekolah dan rekan sejawat. Oh iya Kurang Pak. lebih 1 minggu yang saya butuhkan untuk mempersiapkan proses penerapan atau integrasi teknologi ke dalam pembelajaran bahasa Inggris itu. Oh iya Pak. Berarti pelaksanaan rencana Bapak lakukan kira-kira 1 minggu Pak ya? 1 minggu saya. Insya Allah dalam waktu minggu depan akan coba saya terapkan langsung di kelas 11 Ibu ya. Insya Allah minggu depan sudah coba saya terapkan. Iya. Yang Bapak terapkan itu rencana Bapak itu apakah di satu kelas, kan Bapak ini sebagai guru mata pelajaran bahasa Inggris Pak ya, apakah rencana atau kegiatan Bapak yang sudah Bapak rancangkan itu apakah hanya di satu kelas atau di kelas lain bisa Bapak gunakan seperti itu Pak? Saya Ibu. Nah, kalau menggunakan media ini seperti yang sudah saya laksanakan kemarin dan insya Allah ini akan saya terapkan di semua kelas Ibu. Jadi metode ini menggunakan Kahoot bisa kita laksanakan di kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Hanya saja materinya yang akan berbeda Ibu. Artinya kebetulan saya mengajar di kelas 11 Ibu. Jadi di semua kelas 11 yang ada 9 rombel ini akan saya terapkan menggunakan media pembelajaran menggunakan Kahoot gitu ya. Luar biasa Pak. Kemudian Pak ini komitmennya Bapak seperti apa yang Bapak lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik Pak? Apa komitmen Bapak? Saya Ibu, yang pertama komitmen saya membuat kesepakatan dengan anak bahwa pembelajaran bahasa Inggris ini bukan pembelajaran seperti mata pelajaran pada umumnya yang hanya berpusat atau berfokus pada pengetahuan. Nah, di mana pembelajaran bahasa Inggris kan merupakan pembelajaran bahasa Ibu. Di sini kan kekuatannya itu adalah skill. Artinya kita ini harus sering menggunakan dan mengasah Ibu. Ini kesepakatan yang perlu saya buat dengan anak yang menjadi komitmen kami bahwa bahasa itu harus sering digunakan. Artinya nanti akan saya coba ada Kahoot di dalamnya sehingga komitmen kedua adalah setiap anak harus bisa berbahasa Inggris setiap pelajaran saya Ibu. Dan komitmen ketiga adalah setiap anak harus berpartisipasi aktif dimanapun dan lain sebagainya bertemu dengan saya harus menggunakan bahasa Inggris. Iya Pak. Apakah ada dukungan dari pihak lain Pak yang Bapak butuhkan? Nah, di sini dukungan saya butuhkan Ibu seperti dari pihak dalam dulu Bu ya. Semua dari atas, Bapak Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, tentunya saya sangat butuh sekali dukungan untuk mensukseskan penerapan pembelajaran bahasa Inggris dengan media atau mengintegrasikan teknologi. Dan dari luar, saya butuh kerjasama dengan para orang tua Ibu untuk mensupport anaknya dengan membawa HP ke sekolah Ibu. Baik Pak, semoga rencana Bapak ini berjalan dengan lancar Pak ya.
Yang saya ingin tanyakan ini Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah kita bincang-bincang secara rileks seperti ini Pak? Gimana perasaannya Pak? Alhamdulillah Ibu, saya merasa sangat open minded karena Ibu open minded dengan saya juga open minded memberikan apa keluh kesah saya, dan saya sangat senang sekali Bu bisa berbagi apa yang saya rasakan saat ini. Dan sekarang saya merasa tenang Ibu dan tidak merasa terbebani, oh kenapa siswa saya lemah dalam berbahasa Inggris. Setelah saya berbicara dengan Ibu, saya menemukan solusi, oh harusnya saya seperti ini, dan Iya. lebih terbuka dengan anak-anak juga. Saya sangat bersyukur bisa bertemu dan berbicara dengan Ibu. Ya, luar biasa Pak. Saya juga senang Pak bisa mendengarkan cerita dari Pak Ardi. Semoga kita bisa terus saling berbagi Pak ya. Dan saya menunggu kabar baik dari Pak ini. Bagaimana progresnya selanjutnya setelah Bapak menerapkan metode yang baru seperti itu Pak. Ya Pak, saya tunggu progresnya Pak ya. Saya Ibu siap, insya Allah dalam waktu dekat, minggu depan akan saya berkabar ke Ibu, akan saya berikan informasi atau update informasi kekinian terbaru tentang progres keberhasilan belajar anak-anak saya dalam menggunakan media Kahoot dalam pembelajaran bahasa Inggris Ibu. Luar biasa Pak, semangat Pak. Saya Semangat Ibu. ya, sampai jumpa Pak di lain waktu Pak ya. Kita tunggu progresnya minggu depan. Semangat Pak ya. Saya terima kasih banyak Ibu Lili. Ya, kita tutup pembicaraan ini dengan mengucapkan Alhamdulillah Pak. Kita sudah berbagi Pak dengan kesusahan kita masing-masing Pak. Marilah kita tutup pembicaraan kucing kita ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Lili. Terima kasih banyak Pak. Ya. Ayo Pak, ambil minum Pak. Minum dulu. Oke. Saya Ibu lanjut Ibu saya. Oke, Ibu, apa kita langsung gabung di main room ini, Bu? Gimana, kita langsung ke main room-nya dulu? Oke, langsung ke main room, Ibu ya? Oh ya, kita keluarin ya? Iya, silakan. Oh, saya. Makasih, Pak. Good.